teman-teman memang tahunya Buya Hamka itu sekedar karya-karya sastranya, roman-romannya itu dalam Republik, Bollywood juga. Tapi begitu dikirimin sendiri pas baca beliau adalah seorang pahlawan nasional dan ulama besar gitu, ulama yang bukan hanya diakui di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saya jadi deg-degan gitu. Maksudnya mampu nggak saya untuk untuk membawakan sosok besar ini. Akhirnya saya pergi ketemu keluarga dia bersama Tim Kalman Pictures, Television dan juga saudara Fajar Mustofi. Beliau menjelaskan bahwa memang kami ikut andil untuk memilih Vino sebagai peran untuk Buya Hamka ini karena mungkin ada beberapa pertimbangan dari mereka. Tapi yang penting buat mereka adalah bukan soal mirip atau tidak miripnya dengan sosok Buya Hamka, tapi bagaimana karakter saya nantinya bisa mewakili pemikiran Buya, bisa menyampaikan dakwah Buya dan bisa menyampaikan gagasan-gagasan beliau yang mungkin generasi sekarang itu nggak tahu gitu. Nah, dari situ saya jadi mulai ini kayak jadi satu kesempatan saya gitu untuk berbuat sesuatu untuk generasi saya gitu, bukan cuma membuat sebuah film yang menghibur aja, tapi juga ada tongkat estafet yang harus saya sampaikan kepada generasi muda bahwa ada sosok ulama besar Indonesia, sastra besar Indonesia, pejuang, bahkan seorang jurnalis seperti teman-teman semua di sini yang punya andil besar sekali dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Dan itu jadi satu kebanggaan dan kehormatan buat saya. Tapi betul ketika Iya, karena memang walaupun saya ada keturunan Minang, tapi saya hampir nggak bisa bahasa Padang sebenarnya, karena kalau di rumah dengerin ayah saya ngomong Padang tapi sulit. Akhirnya saya harus belajar lagi. Dan bahasa Minang yang dipakai itu dulu bukan bahasa Minang yang kekinian, tapi bahasa Minang yang pada periode itu tahun 1900-an awal gitu. Itu yang harus saya gali lagi. Dan Buya juga beberapa memakai bahasa Arab karena beliau memang fasih berbahasa Arab. Tapi di luar itu pengalaman saya di dunia acting harus saya manfaatkan banget di sini. Dan saya terbantu sekali dengan jajaran pemain yang luar biasa yang punya nama-nama besar juga di film Indonesia. Mereka benar-benar bekerja keras untuk menghasilkan sebuah film yang luar biasa ini. Jadi ya kayaknya kita beban itu jadinya terbagi-bagi dan beban itu menjadi lebih ringan. Nah, karakter asli dari seorang Buya Hamka ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat Buya Hamka itu tidak ada rekaman beliau, hanya ada ketika dia ceramah tapi pun udah di usia tua. Bagaimana memerankan Buya Hamka di umur 16 tahun gitu. Sementara saya udah 41 tahun tapi harus memerankan Buya Hamka di umur 16 tahun. Pasti memang ada efek CGI, ada efek make up. Tapi hal yang paling mudah adalah bertemu dengan orang yang pernah berhubungan dengan beliau, itu keluarganya gitu. Nggak pernah salah gitu. Saya ambil bagaimana cara Buya bicara, bagaimana berapi-apinya Buya ketika masih muda dan menduknya Buya ketika berilmu. Dan saya merasa beruntung karena Buya Hamka ini menulis perjalanan hidupnya dalam buku-bukunya. Jadi kita bisa melihat dari karangan beliau di awal-awal masa hidupnya sampai mendekati ajalnya, ada perubahan dari sisi redaksionalnya. Kelihatan sekali ketika masih muda tulisan-tulisan beliau sangat berapi-api gitu. Dan ketika mulai memasuki usia senja, tulisan beliau mulai lebih adem, lebih sejuk gitu. Saya sebagai seorang aktor saya harus bisa melihat itu, menilai bahwa ternyata buku beliau tuh mudanya memang betul sangat dinamis, sangat seorang pejuang, seorang fighter yang luar biasa. Dan ketika dia sudah mulai menimba ilmu makin banyak, seperti ilmu padi, makin lembut, makin lemah lembut, jadi memang gambaran sosok manusia yang luar biasa lah.